Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dan agama. Kalau matematika mengenai pecahan campuran, agama mengenai Allah penolongku yang setia. Nah, anak-anak ibu, ada baiknya pembelajaran kita hari ini diawali dengan doa supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Dan ibu harap juga anak-anak ibu sudah sarapan pagi dan juga sudah mandi ya nak ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan pecahan campuran melalui contoh, dan ibu akan mengingatkan bahwa kita pernah mempelajari pecahan campuran. Namun di sini perbedaannya kita akan membahas pecahan campuran berdasarkan gambar, soal dalam bentuk gambar. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya. Lakukan kegiatan berikut secara perorangan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah pecahan campuran yang sesuai gambar pada kotak. Nah, ini sudah kamu lihat. Ada jumlah. Pada setiap bagian itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Pertama, kita harus menentukan bilangan biasanya terlebih dahulu. Menentukan bilangan biasa, kita lihat gambar atau kotak yang memiliki satu bagian saja, dia tidak terbagi lagi. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Nah, yang tidak terbagi lagi dalam satu bagian ini menjadi bilangan biasa. Kita tulis menjadi 4. Lalu kita tentukan pecahan biasanya, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk pecahan biasa, dia dalam satu bagian terbagi lagi. Inilah dia kotaknya. Pembilangnya, untuk menentukan pembilang, lihat di dalam satu bagian ini yang terbagi lagi, mana yang diarsir. Ternyata ada 1, berarti pembilangnya menjadi 1. Per penyebutnya, di dalam satu bagian ini yang terbagi lagi, ada berapa banyak dia? Jumlah bagiannya 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya 4. Inilah penyelesaiannya. Dapatlah pada kotak tersebut pecahan campurannya 4, 1/4. Allah penolongku yang setia.
Bahan Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Anak-anak ibu, pada pembelajaran kita ini mengenai seseorang yang terkena penyakit kusta. Di situ akan membuktikan bahwa Allah itu hadir dan mau menolong kita. Banyak orang takut tertular jika berada di samping orang yang berpenyakit kusta, apalagi bersalaman dengannya. Padahal tidak semua penyakit kusta itu menular, tergantung seberapa parahnya kondisi luka itu. Orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu, anak-anak ibu, penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Mereka harus diasingkan dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Di beberapa kota, sekarang pun masih banyak orang kusta yang berkeliaran di jalan-jalan raya. Mereka mengharapkan belas kasihan orang. Ada juga yang masih tinggal bersama keluarganya. Tidak sedikit juga yang sudah diterima bekerja di bidang pekerjaan tertentu jika mereka sudah dinyatakan sembuh. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan cerita Naaman yang terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 yang membuktikan bahwa Allah itu adalah penolong kita yang selalu setia kepada kita, walaupun kita terkadang lupa dengan Allah, terkadang ingat dengan Allah, tapi Allah selalu hadir, selalu membantu kita kapanpun kita membutuhkan pertolongan Allah. Lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling dia takuti pada zaman Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Naaman, seorang panglima Raja Aram. Aram itu terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Aram juga merupakan nama keturunan Sem. Terdapat Kejadian 10 ayat 22. Cucu Nahor terdapat di Kejadian 22 ayat 21. Dan keturunan Asyet terdapat 1 Tawarik 7 ayat 34. Nama Raja Aram itu sendiri tidak disebut dengan jelas. Mungkin tidak terlalu penting karena yang mau ditonjolkan pada bacaan ini adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Naaman disayang oleh Raja Aram karena ia sering sekali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Naaman pada waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan sehingga ia masih dapat berperang. Pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Alkitab tidak menyebutkan nama anak perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah. Melalui kesembuhannya, Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Sebagai seorang pahlawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun, ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Perintahnya pun sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidak adakah yang seharusnya Elisa lakukan? Misalnya, memanggil-manggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya akan sembuh. Namun, para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang Elisa perintahkan.
Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun, Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya? Akhirnya, Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa, dan ia pun sembuh. Nah, anak-anak ibu, dari kisah ini, kamu ada baiknya belajar bahwa Naaman, walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Jadi anak-anak ibu, mari kita belajar sekali lagi tentang kisah Naaman yang membutuhkan pertolongan. Yang bisa membantunya itu hanyalah Allah. Walaupun dia seorang panglima besar, tapi tetap yang membantunya itu adalah Allah. Begitu juga kamu. Walaupun kamu merasa hebat, merasa kuat, tapi ingat, ketika kamu memiliki masalah, yang bisa membantu kamu itu hanyalah Allah, bukan diri kamu sendiri ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video pelajaran yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita hari ini. Mengenai tugas tentang matematika, sudah pasti itu sudah jelas ibu berikan. Itu ada 3 soal. Nomor 1 itu contoh lagi. Jawablah berdasarkan yang ibu jelaskan ya kalau matematika. Lalu agama ada 2 soal. Yang pertama, kamu menyampaikan perasaanmu berdasarkan isi Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Dan itu sudah ibu jelaskan tadi ya nak sebelumnya. Hanya 2 saja ibu minta ya, 2 hal. Kalau tidak muat pada kotak, tidak perlu pakai kotak ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ciri-ciri mengalami penyakit kusta. Nah, ciri-cirinya itu bisa kamu buat penyakit kusta zaman sekarang ini ya. Tidak perlu berdasarkan Alkitab, boleh berdasarkan zaman sekarang ini, mengenai kesehatan zaman sekarang ini ya nak, penyakit kusta ya. Kalau dikatakan ciri-ciri berarti dia lebih dari 1 ya. Kalau ciri-ciri itu berarti lebih dari 1. Jangan 1 kamu buat jawabanmu, itu nanti salah karena yang ditanya ciri-ciri ya nak. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.